Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok, ayam, dan kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya, dan setia menonton channel di Harjo Ternak. Semoga teman-teman semua diberi kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas di maggot dan perkembangan entok-entok saya yang saya kasih maggot. Dan sebelumnya saya udah mengisahkan yaitu 3 ekor anakan entok ya, dari umur 10 hari sampai 1 bulan teman-teman. Saya kasih tambahan pakannya yaitu maggot BSF. Untuk pertumbuhannya kalau menurut saya lumayan bagus, nggak kalah juga sama pakan pabrikan. Ukuran maggotnya saya kasih yang ukurannya yang sedang ya, nggak terlalu kecil banget ya, nggak terlalu besar banget teman-teman. Soalnya kalau misalkan dikasih terlalu besar itu juga anak entok-entok itu juga takut. Soalnya sudah saya coba itu takut anak entok-entoknya. Terus yang saya kasih maggot yang kecil-kecil itu juga nggak kemakan, cuma dihambur-hamburin aja, cuma di gapet gitu teman-teman. Dan intinya lebih besar teman-teman, untuk pertumbuhannya lebih besar daripada yang lain ya. Soalnya yang lain itu emang saya kasih makan seperti biasa kayak kedebok pisang, terus sama daun-daunan kayak gitu. Sama juga yang saya pisahkan itu, sama juga saya kasih makan itu juga, tapi cuma saya bedain, saya tambahin ke makan tambahan yaitu maggot BSF teman-teman. Untuk pemberian makan ke entok-entok saya kasih maggot itu 2 hari sekali ya teman-teman. Untuk campuran kedebok pisang dan lain-lain itu tetap saya kasih juga, cuma saya kasih 2 hari sekali itu maggot. Nah kenapa saya kasih 2 hari sekali? Soalnya stok saya juga tidak banyak teman-teman. Kalau misalkan saya kasih setiap hari, maggot saya juga habis, nggak ada stok lagi. Saya kemarin itu saya cuma beli 50.000 sudah nyampe sini. Itu saya beli cuma telurnya aja dan saya netesin sendiri ya. Sebagian ada juga saya juga mancing lalat-lalat BSF itu, tapi cuma dikit kalau di lokasi saya ini. Saya di lokasi saya ini di pegunungan teman-teman. Dan kalau siang itu kan panas, emang bener-bener susah kalau untuk mancing. Kemarin itu saya survei cuma ada sekitar paling banyak ya teman-teman 4 ekor lalat BSF yang dapat kepancing, dan nelor itu cuma dikit. Makanya kalau teman-teman kalau kesusahan untuk memancing lalat BSF, teman-teman bisa kok beli telurnya di online, itu banyak. Beli aja 50.000 udah nyampe ke lokasi teman-teman, itu 50.000 sudah sama ongkirnya, bilang aja gitu. Itu banyak banget teman-teman, itu bisa jadi 3 wadah tempat, itu banyak, itu bisa sekitaran kemarin tuh ya ada 10 kiloan lebih kalau udah jadi baby maggot dan udah besar ya. Dan itu ntar juga teman-teman juga bisa jadiin lalat BSF juga, itu juga bisa, itu dijadiin jadi kepompong, itu jadi warna hitam, nggak bisa gerak. Nah itu dipisahin terus disimpan, nah dikasih ke tempat khusus buat penetasan jadi lalat BSF itu, ntar bisa nelor di situ. Untuk pakan maggot-maggotnya teman-teman bisa ke sayur-sayuran bekas, terus buah-buahan busuk kayak gitu teman-teman. Gampang kok sebenarnya. Kalau untuk besarin dari penetasan ke baby maggot itu, teman-teman bisa ke ampas tahu, bisa ke dedak ya, itu difermentasi juga bisa, enggak juga nggak bisa. Yang penting ada campurannya buah-buahan yang nyengat gitu teman-teman, yang baunya khas. Untuk anak-anakan entoknya ya ini teman-teman, 3 ekor ini pertumbuhannya bagus, dia bodinya lebih tinggi dan gede teman-teman. Pas saya angkat itu juga berat juga ini. Terus untuk pertumbuhan tulang-tulangannya bagus juga, kakinya juga gede-gede semua teman-teman. Di video di awal tadi itu video yang 3 ekor anakan entok-entok yang saya pisahin ya teman-teman.
Ya kalau bisa gimana caranya menghemat biaya pakan teman-teman, daripada teman-teman beli 1 kilonya 7.000, di tempat saya itu 7.000 per kilonya buat maggot itu. Kalau netesin sendiri 50.000 bisa buat berkali-kali. Yang penting teman-teman mau sabar ya. Kalau nggak sabar ya beli aja itu sekilo gitu teman-teman. Kalau saya nyaranin beli aja telurnya, ntar bisa dibesarin, bisa dijadiin lalat BSF dan ditelurin, ditetasin ke baby maggot. Gampang kok sebenarnya teman-teman. Dan saya kasih itu selama 1 bulan full ya teman-teman, dari umur 10 hari sampai 1 bulan itu saya kasih terus itu. Dan untuk pertumbuhannya bagus banget teman-teman. Dan saya berhentiin umur 1 bulan, soalnya kan stok saya juga menipis, biar jadi lalat dulu terus nelor saya tetesin dulu, ntar bisa saya kasih juga. Itu bagus, maggot itu bagus buat telur, buat pertumbuhan, terus buat tulang-tulangan itu bagus teman-teman. Ya itu kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut yang lain gimana. Kalau menurut saya udah praktekin, udah saya coba ke anak-anak nentok, dan untuk pertumbuhannya saya kemarin saya cek itu emang bener-bener beda. Kalau teman-teman kalau nggak percaya boleh main ke tempat saya, bisa ngecek sendiri, dan untuk pertumbuhannya bisa cek sendiri, dan perbandingannya sangat jauh juga teman-teman. Dan saya juga kemarin juga nyisihin itu ada berapa 4 ekor teman-teman, sebenarnya 3 ekor buat maggot, yang 4 ekor itu buat khusus makan ala kadarnya teman-teman. Kalau untuk ala kadarnya itu bener-bener tragis teman-teman, itu di video ntar ya, habis ini saya buatin videonya. Itu emang bener-bener tragis teman-teman. Ya pertumbuhannya sama, tapi untuk berat badan, terus untuk gede apa enggaknya itu emang paling kecil sendiri kalau menurut saya. Itu juga nggak tahu kenapa, emang ini pakannya jelek kali. Untuk misalkan saya biarin seperti itu ala kadarnya ngasih pakannya, ya itu untuk pertumbuhannya jelek banget teman-teman. Itu jangan dicoba, besok saya upload videonya ya teman-teman. Itu untuk perbandingan aja teman-teman. Di sini saya uji coba ya teman-teman. Selagi saya meraktekin itu bagus, terus saya buatin videonya, saya share ke teman-teman, biar teman-teman semua itu bisa ngikutin cara saya. Kalau ada yang mau, kalau misalkan dengan cara yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga protein buat anak-anak nentok dari netes sampai umur 1 bulan 2 bulan teman-teman. Itu paling bagus itu dijur makan yang bagus-bagus, dan kasih makanan yang over banyak. Yang penting kenyang terus selama 2 bulan, selama 1 bulan 2 bulan teman-teman. Untuk pertumbuhannya pasti itu ntar kedepannya bagus teman-teman. Ya pertama-tama itu teman-teman paling geli sih kalau untuk netesin baby maggot, itu pasti geli soalnya seperti belatung ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu ada video saya yang seperti belatung, itu emang baby maggot. Sebenarnya itu belatung yang tidak bahaya ya, soalnya kan kalau udah jadi lalat BSF itu nggak punya mulut teman-teman. Sebenarnya dia cuma ngirupin aja, terus dia nelor, habis nelor dia mati gitu teman-teman. Dia jangka waktu untuk jadi lalat BSF itu nggak lama, intinya selagi dia udah nelor terus dia akan mati sendiri teman-teman. Makanya saya saranin ini protein yang sangat-sangat bagus teman-teman, tidak kalah sama pakan pabrikan ya, yang pakai full pakan pabrikan. Kalau teman-teman punya stoknya banyak untuk maggotnya, teman-teman bisa pakai itu setiap hari, kasih terus, itu nggak apa-apa. Itu pasti pertumbuhannya maksimal banget, itu bagus banget, nggak kalah sama pakan pabrikan ya. Itu emang bener-bener pakan alami banget, itu organik itu kalau menurut saya. Itu saya kan dari makan makanan buah-buah terus sayur-sayuran kayak gitu teman-teman. Kalau untuk kedepannya pasti saya akan saya akan memperbanyak maggot saya teman-teman. Ntar kalau teman-teman kalau mau pengen telurnya bisa ntar bisa hubungin saya, bisa saya kirim ya. Kalau kalau misalkan udah stok banyak ya teman-teman, kalau misalkan dikit ya saya pakai sendiri teman-teman bisa beli yang di lain tempat, di tempat online itu banyak banget, terus bisa datengin sendiri itu juga bagus. Nah ini seperti ini maggotnya. Nah sedikit geli kan teman-teman sebenarnya tuh kayak belatung. Nah ini saya cuma kasih makan kayak nangka busuk, itu saya kasih ke situ. Itu juga bagus teman-teman. Tuh
Seperti ini bentuknya maggot-maggot ini masih kecil-kecil yang kemarin saya netesin, yang saya dapat dari mancing ya, mancing lalat BSF teman-teman. Ya lumayan banyak, ada 2 box teman-teman. Teman-teman yang penting jangan terlalu over untuk boxnya, tetap dikasih kasih renggang buat gerak. Nah ini buat yang jadi kepompong mau jadi lalat BSF teman-teman. Nah ini saya pisahin dikit-dikit, saya pisahin soalnya kan nggak rata semua. Nah ini yang udah gede-gede semua ini. Nah semua ada 3 box ya teman-teman. Nah untuk pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Saya ulangi lagi, pertumbuhannya untuk kentok-kentoknya seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau saya menilai sendiri itu bagus, tapi kalau teman-teman nggak tahu detailnya, ntar takutnya saya mengada-ngada. Nah ini untuk pertumbuhannya bagus. Nah itu bentuk-bentuk tubuhnya teman-teman bisa menilai sendiri, dan tulang-tulangannya dan gemuk apa enggak teman-teman bisa menilai sendiri ya, saya nggak mengada-ngada. Dan untuk hasilnya menurut saya bagus teman-teman. Teman-teman bisa menghemat biaya pakan secara detail lah, maksudnya bisa buat yang lain. Nah ini saya kasih maggot, itu maggot sendiri, terus ntar makan siang itu dedak, nasi bekas, terus sayur-sayuran kayak gitu, kayak gedebok pisang. Intinya saya kasih maggot itu nggak ada campuran. Teman-teman sampai di sini aja penjelasan dari saya ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Dan dari saya Harjo Ternak, terima kasih banyak dan selamat mencoba buat teman-teman, semoga berhasil.